itu ada 2 tahapan, yaitu tahapan stage 1 dan stage 2. Stage 1 itu adalah audit dokumen atau persiapan audit namanya. Dari stage 1 ini akan keluar jadwal audit, jadwalnya, ya, keluar jadwalnya. Kemudian dari jadwal ini nanti baru kirim kepada yang diaudit. Nanti kita melakukan opening, ini visitasi yang stage 2 ini. Stage 2 itu audit visitasi. Stage 1 ini audit persiapan atau desk audit. Kelemahannya internal audit itu apa AMI itu? AMI itu langsung ke visitasi tanpa melakukan persiapan. Jadi saya nggak tahu 18 sampai 22 itu visitasi audit kah? Jika iya, terus kapan persiapannya? Kalau nggak ada persiapan, tahu 18 kali ngaudit, nanti waktu ngaudit itu bukan mengklarifikasi data, tapi nanya job desk-nya dia, nanya prosedurnya, ya kan. Jadi akhirnya di visitasi nanti itu adalah campur antara dokumen audit sama implementasi audit. Malah lebih banyak dokumen audit, ya kan. Implementasinya hanya komplain. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Ibu akan ngauditnya komplain saja, ya kan. Karena belum ada bahan untuk melakukan analisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak melakukan namanya desk audit, ya. Nah ini, waktu visitasi itu ada opening meeting, ada audit, baru kita simpulkan laporannya, baru melakukan closing meeting. Nah, di tanggal berapakah melakukan closing meeting? Tanggal 22 misalkan. Nah, di sini auditor harus menyiapkan summary report-nya dalam closing meeting itu, ya. Termasuk auditor juga menyiapkan instrumennya atau borang-borangnya atau format form-formnya, ya kan. Checklistnya itu bentuknya apa, ya kan, dan lain-lain. Ya, ini checklist, audit checklist ini. Terus nyiapin jadwal. Jadwal pun juga demikian. Jadwal pun apa? Dia harus runtun. Ini kita bagi menjadi, ini kan alur prosesnya begini, ada 1, ada 5, ada 6, dan lain-lain. Contohnya mungkin kalau kita lihat bisnis proses ya, bisnis proses. Saya tunjukin bisnis proses dulu. Bisnis proses, adakah di UIN Jambi bisnis proses? Oke, saya tunjukin bisnis proses ya. Di mana ya saya pernah menemukan bisnis proses? Saya kok lupa sampai ngaudit itu. Oke. Kayaknya di UIN Jambi ada bisnis proses ini. Dokumen di LPM, profil resiko, di manual mutu, oh laporan RTM bukan. Ini manual mutu, manual mutunya ini adakah bisnis proses? Pak Jamal ada nggak Pak Jamal ya? Ada Pak Jamal ya? Saya lupa bisnis proses di mana. Oke, saya ingat-ingat yang masih ingat aja. Profil risiko Rinstra ini dokumen jangan UIN Jambi lah, saya lupa. Mungkin IAIN Metro Lampung, dokumen IAIN Metro Lampung. Ini adalah institut, adakah bisnis proses? Ini nih, kayak gini nih, ya, kayak gini. Nah, ini IAIN Metro kebetulan. Nah, ini kita mengaudit lingkup ISO-nya ini nih. Kita mau bagi berapa kelompok 1822 ini, ya kan? Kalau mau bagi, ini kan pendidikan, ini pengabdian, ini manajemen proses, ini supporting proses. Let's say anggap aja 3 kelompok atau 4 kelompok berarti. Berarti kelompok pendidikan ini ngauditnya mulai dari BAK, fakultas, jurusan, dan lain-lain. Terus ini ada kelompok pengabdian, mulai ngauditnya penelitian, studi, dan lain. Bisa aja antara kelompok pendidikan dan pengabdian satu kelompok ini. Terus supporting, nanti ada kelompok supporting, apakah dibagi 2, kelompok supporting atau kelompok ini.
Jangan kelompoknya gini, dari perpustakaan lari ke sini, dari sini lari kemana. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nggak punya spesialis itu namanya, ya kan? Jadi Bapak Ibu pastikan kalau ngaudit juga sama. Waktu membuat jadwal, mulai dari sini. Di sini jadwal pertama ini, kedua ini, berarti BAK dulu, dari BAK baru ke fakultas, fakultas ke jurusan, jurusan baru ke prodi misalkan. Jangan apa? Jangan ke BAK, kemudian lari ke perpustakaan, perpustakaan lari ke alumni, alumni lari ke sini. Akhirnya auditnya tidak runtun. Dan kalau ngambil sampel, harusnya runtun. Alumni A, wisudanya si A, yudiumnya si A, skripsinya si A, ujiannya si A, ya kan? Sampai ini si A semua ini. Sampai dia terima mahasiswa baru si A. Jadi si A ini benar-benar sistemnya jalan nggak ini? Ini. Jangan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nanti kalau seperti itu, hasil akhir auditnya apa? Jumlah temuan. Tapi tidak menggambarkan sistem itu nyambungkah gitu. Akhirnya Bapak itu cuma jumlah temuan. Terus Pak Rektor nanya, terus kalau jumlah temuan ini gambarin Jambi seperti apa? Enggak bisa, karena apa? Karena record yang kita ambil itu putus-putus, record yang kita ambil. Nah, itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi menentukan kelompok A ini ngaudit mana, kelompok B. Kalau loncat-loncat, wah ini masalah nanti. Kalau loncat-loncat, nanti hasil akhir audit apa? Jumlah temuan. Bukan kesimpulan sistem nyambung enggak gitu. Ini kan sistem ini, kesambungan ini. Ya kan? Nah, nanti akhirnya ke situ. Ya. Oke. Itu balik lagi saya ke, nah ini kira-kira jadwal ya. Bagi jadwal audit plan. Kalau di UIN Jambi kan seperti ini nih. Ya. Jadwalnya ya. Bisa jadi kami juga kesulitan untuk membuat menjadi sekuen ya kan. Termasuk nanti kompetensi dari masing-masing ya. Nah, kemarin itu waktu di pasca sarjana kan, kebetulan pasca sarjana itu kalau salah si auditnya adalah Pak Julius Untung ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya saya tambah dengan Pak Sugeng, ya kan? Masuk ke pasca gitu, Pak Sugeng. Karena kebetulan Pak Sugeng juga pengajar pasca waktu itu, sehingga biar klop gitu, ya seperti itu. Ya, ini dari pembuatan jadwal. Oke. Setelah itu bicara apa? Pelaksanaan auditnya. Ya, artinya apa? Kalau bicara pelaksanaan audit, berarti Bapak Ibu harus pastikan dulu apa? Kriterianya apa? Berarti auditor harus bisa memetakan kriteria tadi itu. Dengan apa? Dengan buktinya apa? Nah, dengan cara apa itu? Kita isi checklist yang kalau nggak salah di UIN Jambi pernah itu isi checklist ya. Saya masuk ke sini training. Saya nggak tahu sudah jadikah checklistnya tadi itu. Ini UIN Jambi, auto internal audit itu ada checklist audit. Nah, ini kan, ini pertanyaannya, checklistnya ke rektor itu ini, ya kan. Ngaudit BPM itu adalah ini adalah klausul ISO-nya, ini pertanyaannya, ini dokumen apa yang mau dijadikan, ini diisi nih. Terus pertanyaan ini ditanyakan dengan observasi kah melalui wawancara ya. Nah, nanti ini harus diisi dulu sama auditor sebelum tanggal 18. Pertanyaan ini dokumennya apa misalkan? Lingkup, misalkan dokumennya adalah manual mutu. Nah, bertanya, auditor harus baca manual mutu, ya kan? Pertanyaan dengan cara apa ini? Dengan cara lihat berkas. Berarti manual mutu. Apa perusahaan internasional? Ini di mana ini? Oh, di manual mutu. Dengan cara apa ini? Wawancara, gitu kan. Terus ada yang misalkan ada sebuah pertanyaan yang misalnya jawabannya adalah di sini adalah bukti sosialisasi. Berarti apa? Kita melakukan wawancara sama nilai berkas. Jadi ini nanti Bapak Ibu isi semua ini komplit ini. Ini ada checklist Biro Umum Keuangan, ya kan? Checklist Biro Akademik, ya kan? Sampai semua ini.
kepegawaian, kemahasiswaan, apa yang mau ditanyain, ya. Nah ini adalah diisi sebelum kita melakukan audit visitasi, ya kan. Di sini nih baru kita cek, ya. Itu. Oke. Kemudian kita ada namanya agenda pertemuan pembuka. Opening meeting seperti biasa. Ini saya kira Bapak Ibu sudah pernah jelasin ini ya mengenai pertemuan pembuka, ya kan. Opening meeting istilahnya. Jadi nanti dipimpin oleh lead auditor nanti. Jadi tanggal 18 tadi harus dijadwalkan pagi sebelum audit ada opening meeting. Ya, sama seperti waktu kita kemarin audit ada opening meeting kan. Itu. Yang agendanya adalah ini perkenalan tim, alasan, bagaimana audit plan-nya dibicarain lagi, metodenya seperti apa, kerahasiaan dan lain-lain. Nah, disinilah auditor menggalinya. Sumber informasinya apa, kita collecting informasinya, ya. Kita collect informasinya, berarti kita ngambil sampelnya mulai apa? Oh, mulai Agustus, berarti mulai Agustus semester kemarin. Baru setelah kita collect, baru kita bandingkan dengan kriteria, dengan ISO, atau dengan akreditasi, atau dengan regulasi, atau dengan kebijakan-kebijakan UIN Jambi. Setelah kriteria, kita lihat, kita analisa, sesuai enggak? Kalau enggak sesuai, baru kita lihat, critical enggak? Kalau critical, berarti major finding. Kalau enggak critical, minor finding misalkan. Setelah itu dari semua kita simpulkan, berarti simpulannya sekarang UIN Jambi itu gimana? Gitu. Sudah sustainability kah sistem manajemennya atau masih compliant sistem manajemennya? Kalau temuannya enggak sesuai dengan prosedur, berarti compliant Mas Ian. Ya kan? Berarti kita bandingin 3 hal itu. Sistemnya UIN Jambi ini masih compliant kah? Berarti hanya prosedur aja Mas Ian, atau sudah ke performance, ke outcome, atau sudah berikutnya apa? Ada risk and opportunity. Nah, itu. Tapi kalau jumlah temuannya, sampelnya beda-beda, kita nggak bisa buat kesimpulan, ya kan? Sama kayak Bapak Ibu, seorang dokter suruh medical check up kita, tapi tangannya tangan si A, kepala si B, kaki si C, bisa tahu nggak orang itu sehat atau tidak? Nggak bisa. Harusnya tangan si A, kaki si A, ininya si A gitu kan. Dan dokternya harus tahu apa? Harus tahu anatomi tubuh kita secara detail, harus tahu kerja saraf, harus tahu kerja tulang dan lain. Bahasanya kriteria, ya kan. Dari itu baru simpulkan dari kita sehat atau tidak gitu. Bukan jumlah temuan. Jadi ingat Bapak Ibu, AMI itu bukan jumlah temuan hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu adalah apakah AMI tadi menggambarkan sistem kita sudah efektif tidak, ya kan? Sistemnya sudah efektif tidak. Dan tadi tujuan AMI tadi begitu kan, memastikan. Jadi kalau kembali lagi saya tadi, dia bilang AMI adalah, ya kan, untuk apa sistem manajer mutu itu diterapkan dan dipelihara secara efektif ini. Bukan memastikan jumlah temuan gitu, bukan. Jadi jumlah temuan tadi itu menjadi sebuah kesimpulan apakah temuan tadi menggambarkan efektif enggak sistem manajemen mutunya. Ya. Ini hasil akhir daripada sebuah laporan AMI itu di sini nih. Ya. Oke. Itu kemudian ini saya bahwa kalau ngaudit adalah V-cycle. Tadi kan top manajemen dulu kita audit, ya kan, mengenai strategi, policy, kemana tujuannya. Jadi AMI kita itu harus tahu mau dibawa kemana departemen ini. Berarti kepala departemen kita tanyain dulu, ya kan. Baru dari sini kita bilangnya apa? Siapa proses owner-nya, Kemudian proses owner itu adalah pemilik proses. Kalau operation itu adalah misalkan dosen itu pemilik prosesnya. Mahasiswa itu partisipan, misalkan. Ya kan. Nanti dari sini kita muncul. Karena ada kemungkinan proses owner tadi itu yang di dalamnya tidak hanya owner aja, ada yang lainnya. Nah, nanti kita muncul, hasil akhirnya apa? Kita lapor lagi ke top manajemen. Jadi dari kita tahu tujuannya kemana, kita cek ke pemilik proses, kita cek kepada siapa saja yang terkait, baru naik ke atas. Ya. Sehingga seorang auditor, point of view-nya apa? Pertama, auditor mau tahu dulu, apakah yang kita audit itu mengelola nggak semua risiko? Ini.
Kemudian yang kita audit ini tindakannya itu mencegah nggak gitu. Jangan-jangan tindakannya itu hanya perbaikan aja gitu. Mencegah jangan sampai ada masalah gitu, ya kan? Sehingga mengapa perlunya kita harus tahu semua resiko dulu supaya kita cegah jangan sampai ada masalah. Terus yang kita audit tahu nggak peraturan perundangan yang harus dia ikutin, yang dia patuhi. Karena dalam sistem pun juga apa? Juga harus comply dengan legal requirement. Terus ada improvement kah gitu. Ya kan? Terus tahu nggak dia siapa customer-nya? Nah, ini nih. Terus bagaimana communication channel-nya? Bagaimana menghindari miskomunikasi? Apakah masing-masing punya tahu nggak job desk-nya? Dia bilang nih. Ini apa ini? Kompetensi, the right people in the right place. Salah. Dan dia nggak punya kompetensi, dia nggak punya kompetensi disuruh ya kan. Nah ini nih. Nah balik lagi nih improvement, fokus kepada zero kesalahan. Karena kalau bicara sustainability tidak boleh ada kesalahan, ya kan. Sebagai dosen yang diingat itu bukan kebaikannya mahasiswa, yang diingat itu apa? Kesalahan Mbak dosen. Saya itu punya banyak dosen yang saya ingat adalah dosen yang pernah berbuat salah gitu. Nah ini, padahal kebaikannya dosen itu banyak ya kan. Ya. Jadi hati-hati dosen jangan sampai dia usah zero defect namanya nih. Ini selalu diingat-ingat, ya kan. Nah ini beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang auditor. Sehingga apa kesimpulannya adalah auditor itu adalah harus detail. Nah ini, attention to detail. Kalau satu topik belum selesai, kejar terus ya kan. Tapi juga time management harus dilihat. Gitu. Jangan terlalu detail malah tidak kena semuanya. Well trained ya. Auditor itu perlu jam terbang. Perlu selalu diasah ya kan. Bahasa lainnya apa harus tahu. Itu nanti waktu ngaudit ya kan, bingung aja auditing ngomong A kita bingung ya kan. Berarti auditor itu harus update ya. Knowledge-nya itu harus update mengenai UIN Jambi. Ya kan. SK apa saja, visinya apa saja itu harus update. Diplomatik. Nah, auditor harus tahu bagaimana dia ngaudit manajemen, bagaimana ngaudit staff, bagaimana itu harus punya diplomatic skill di situ. Tapi juga harus ada technical expertise ya kan, manajemen expertise. Ngaudit Renstra, tapi nggak tahu gimana cara membuat Renstra, sama juga bohong kan ya. Ya, jadi seorang auditor rektor misalkan itu ya minimal memahami mengenai manajemen sistem di perguruan tinggi atau pembuatan Renstra dan lain-lain. Jangan staf yang masih baru disuruh ngaudit Pak Rektor. Oh ya tewas sudah ya. Ya kan? Ini. Dan auditor juga harus apa? Harus mempunyai mekanisme komunikasi yang efektif ya kan. Skill mengenai communication. Ini kira-kira. Nah, kalau waktu audit ini terakhir ya, ada temuan. Apa itu temuan? Temuan itu adalah tidak terpenuhnya sebuah requirement, persyaratan. Apa ini? Bisa ISO-nya yang nggak terpenuhi, atau bisa manajemen sistemnya yang nggak terpenuhi. SOP, prosedur, SK, dan lain-lain. Berarti kalau tidak memenuhi dua ini, itu menjadi sebuah temuan, ketidaksesuaian. Setiap temuan itu mengandung apa? Mengandung 4 unsur, PLOR. Problemnya jelas, lokasinya ada di mana, terus buktinya apa, kriterianya apa. Kriteria itu bisa ISO, kriteria itu bisa ini ya Bapak Ibu. Kriteria itu ini nih, kriteria. Ya. Terus harus jelas problemnya ini. Lokasinya di mana dan buktinya apa. Nggak boleh ada problem tapi nggak ada bukti. Ya kan? Kayak Trump itu orang, dia bilang pemilu curang, problemnya curang. Lokasinya di mana? Oh di negara bagian misalkan Michigan gitu kan. Melanggar undang-undang nomor sekian. Mana buktinya? Kalau nggak ada bukti ini belum temuan. Namanya itu observasi. Sama juga PLO-nya dapat, tapi kita nggak tahu requirement yang dilanggar, ya nggak bisa buat temuan itu. Jadi temuan itu baru sah dianggap temuan jika mengandung 4 unsur. Problemnya ada, ya kan?
problemnya ada, lokasinya di mana, sehingga lulus temuan apa? Ditemukan antara silabi dengan realisasi tidak sesuai di prodi X, ya kan? Buktinya apa? Buktinya mata kuliah Y nomor sekian sekian sekian, silabi nomor sekian tidak sesuai dengan jurnal pembelajaran tanggal sekian sekian sekian. Kriterianya apa? Menurut SOP nomor sekian mengatakan bahwa silabi harus sesuai dengan pertemuannya. Jelas SOP nomor sekian. Ya kan? Nah, ini. Tidak boleh menurut informasi dari mahasiswa ada mata kuliah ini yang tidak sesuai. Terus buktinya apa? Informasi dari mahasiswa. Informasi itu harus diselidiki lagi. Benar nggak informasi tadi? Ya, nah ini. Nah, setelah ini baru Bapak Ibu apa? Mengisi temuannya di form temuan. Nah, Bapak Ibu harus familiar juga dengan form temuan. Jadi Bapak Ibu habis ini harus baca prosedurnya internal auditnya UIN Jambi. Termasuk format-format yang harus diisi. Ya kan? Ini harus paham. Ya. Form temuannya ya. Berarti nanti Bapak Ibu harus lihat ini form temuannya. Dari sini baru Bapak Ibu membuat pelaporan. Pelaporannya, kemudian kita melakukan namanya closing meeting. Nah, ini dilakukan mungkin di tanggal 22 atau closing meeting dipimpin oleh lead auditornya ini. Ya kan? Menjelaskan, meninjau ulang, terus menjelaskan temuan-temuan, terus klarifikasi jika ada yang menyangkal atau apa. Auditor berusaha jangan sampai ada ini ya Bapak Ibu. Sehingga mengapa temuannya itu mengandung unsur plor. Kalau ini sudah cukup, ya, sudah kuat, berarti ini tidak bisa disangkal lagi. Kalau ini yang nggak kuat, ini bisa disangkal di sini. Ya kan? Berarti kinerja auditor adalah berusaha untuk jangan sampai temuannya itu disangkal. Berarti kalau melaporkan, temuannya itu harus kuat sudah. Ya kan? Dan simpulkan ini. Ya. Setelah temuan tadi, baru apa? Ini adalah bagaimana alur daripada sebuah temuan. Di auditor menemukan ini temuan NC itu namanya non-conformant. Ya. Non-conformant. Setelah itu apa? Kita dokumentasikan. Kalau pasti ada di dalam SOP-nya antara auditnya UIN Jambi itu ada formulir kalau ada temuan seperti apa, borangnya seperti apa. Nah, ini ada. Nanti Bapak Ibu sebagai auditor harus tahu bagaimana cara mengisinya ini. Kemudian kita klasifikasi isunya ini. Ya kan? Kemudian kita berikan kepada auditi untuk melakukan investigasi mengapa itu terjadi. Kemudian auditi mencari penyebabnya, auditi melakukan perbaikannya. CPA-nya apa? Corrective and Preventive Action. Ini sama ini, formnya di satu ini. NC sama CPA satu form, namanya form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan kalau nggak salah. Saya lupa karena masing-masing departemen beda-beda. Ya. Atau mau saya tunjukin Bapak Ibu. Saya kira saya mungkin ada di sini. Di sini ada. Dokumennya UIN Jambi. UIN Jambi, oh bukan di sini. Dekra Audit MSC UIN Jambi, dokumen LPPM. LPPM itu ada LPM. Ini ada internal audit. Di mana Kak internal audit? Laporan pelatihan AMI, laporan pelatihan AMI. Laporan RTM, laporan pelatihan AMI. LPM kedua kayaknya. Ya, di mana Pak Jamal? Satunya lagi, folder satunya lagi. Oh, folder satunya lagi. Yang mana Pak Jamal? Ya? Ada dikirim menyusul kemarin itu, Pak. Oh, menyusul ya? Ya. Oke. Oh iya. Oh, kayaknya berarti masih di Google Drive ya maksudnya ya? Iya. Oh ya, nggak bisa dilihat di sini. Oke, ya Pak Jamal. Nanti tanya Pak Jamal aja itu formnya itu. Ya. Ada formnya ya. Formnya itu ada ya. Nanti Bapak Ibu mengisi form ini. Formnya namanya apa Pak Jamal ya? PTPP ya? Formnya. Lupa ya? Ada formulir namanya apa gitu saya lupa juga. Oke. Nah, setelah itu nanti si auditor akan setuju nggak dengan perbaikannya auditi. Karena begini, yang diminta auditor itu mintanya gini. Kita lihat lagi ke klausul ini. Nah, ini dia bilang ini.
Ini yang harus auditor pahami ya. Di sini ngomong, auditor harus memastikan bahwa kalau ada temuan yang memperbaiki itu auditi. Karena apa? Yang memperbaiki itu manajemen yang relevan. Jadi hasil audit dilaporkan kepada manajemen relevan, kemudian manajemen relevan ini melakukan koreksi dan tindakan korektif. Ada dua ini, koreksi dan tindakan korektif. Kalau koreksi itu perbaikan masalah, kalau korektif memperbaiki agar masalah jangan sampai berulang. Jadi kalau misalkan ditemukan pertemuan kelima tidak sesuai dengan silabi, ya kan? Koreksinya apa? Yang membuat kuliah tambahan untuk membahas mengenai item yang tidak silabi. Itu koreksi itu. Korektifnya apa? Kita cari akarnya. Kenapa kok sampai itu? Oh, ternyata dosen tidak mendapatkan silabi itu. Berarti apa? Berarti ada dua perbaikan. Pertama adalah membuat kuliah tambahan. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi atau memastikan distribusi silabi ke dosen yang mengajar. Ya. Supaya apa tujuannya yang ini? Memastikan jangan terjadi lagi. Ya. Nah ini kira-kira gambarannya. Oke. Ini ya. Tadi sini nih. Setelah itu auditi menerapkan sesuai dengan apa yang mau dilakukan tadi. Setelah ada kuliah tambahan dan sosialisasi dilakukan, baru si yang departemen tadi bilang ke auditor, auditor sudah saya lakukan ini. Auditor datang untuk memverifikasi. Verifikasi apa? Ternyata tidak berulang. Yang diverifikasi itu adalah pertemuan tambahan dan kita ngambil sampel untuk kuliah berikutnya. Masih adakah yang tidak sesuai dengan silabi? Kalau masih ada, berarti belum bisa ditutup. Berarti ada yang kasus yang berulang. Harusnya apa? Jangan sampai ada yang berulang. Kalau ada yang berulang, berarti belum close out. Berarti kembali lagi apa? Investigasi lagi ke sini nanti. Kalau iya berarti close, kalau tidak ke sini. Sorry. Kalau tidak berarti ke sini. Kalau tidak, ya. Nanti mulak lagi, ya kan? Karena kalau dia Bapak langsung close, nanti waktu kita audit lagi kejadian lagi itu. Jadi kalau kejadian lagi berarti apa? Yang jadi masalah itu bagaimana auditor waktu close temuan. Jadi kalau saya audit eksternal, saya akan tanya mana temuan sekarang, mana temuan yang sebelumnya, kemudian saya lihat ada yang sesama enggak. Kalau ada yang sama, saya nanya bagaimana menutup temuan yang dulu itu, kenapa kok kejadian lagi sekarang? Ya kan? Itu akan menjadi masalah nanti. Berarti auditor waktu menutup temuan tidak menutup akar masalah, hanya menutup masalahnya saja, tidak akar masalah. Nah, itu kira-kira gambarannya ya.